Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini saya Sri Desi Ramadhani akan memaparkan mengenai kerangka strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, strategi pembelajarannya yaitu yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar si individu peserta didik. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran yang responsif kultur. Pembelajaran ini adalah konsep pendidikan yang tanggap budaya berupaya memfasilitasi berbagai artikulasi budaya termasuk berbagai aspek kearifan lokal yang berkembang pada setiap komunitas untuk mendukung terselenggaranya pendidikan yang lebih bermakna bagi peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu pengajaran sesuai level. Nah, pengajaran sesuai level ini adalah pendekatan pedagogis yang memperhatikan persamaan level kemampuan berdasarkan evaluasi siswa. Nah, siswa itu nantinya dikelompokkan berdasarkan tingkat pembelajaran dari usia dan kelasnya. Nah, selanjutnya yaitu kerangka strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya memilih 3 terlebih dahulu yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, diferensiasi konten ini adalah pembelajaran dengan menyesuaikan materi pengetahuan, keterampilan, dan konsep yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses, yaitu suatu proses yang harus dilakukan murid yang memungkinkan mereka itu berlatih dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian selanjutnya adalah diferensiasi produk. Nah, ini adalah strategi untuk dimodifikasi dengan tagihan produk hasil belajar siswa dalam penerapan dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Nah, bisa jadi berupa hasil karya peserta tadi, entah itu berupa gambar atau berupa produk-produk yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk strateginya, guru menyediakan pusat belajar. Nah, ini menyediakan pusat-pusat kegiatan itu dilakukan di kelas maupun di sekolah. Nah, gunanya untuk dilakukan para siswa itu berdasarkan kesiapan mereka, minat mereka untuk belajar mengikuti pembelajaran yang harus mereka ikuti. Kemudian yaitu membuat kontrak belajar. Nah, guru dan siswa itu membuat perjanjian tertulis tentang tugas yang harus diselesaikan oleh siswa atau peserta didik. Nah, perjanjian tersebut itu mencakup tujuan pembelajaran dan kriteria penilaian kontrak tersebut yang ditulis dalam bahasa yang ramah dengan siswa. Maksudnya ramah dengan siswa itu mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yaitu pemberian tugas secara berjenjang. Nah, ini dimaksudkan adalah pemberian tugasnya itu disesuaikan dengan tingkat kesiapan siswa karena siswa itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Makanya pemberian tugas ini disesuaikan dengan jenjang mereka sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini guru dapat memilih tugas setelah melakukan asisten. Nah, tugas ini harus mencakup mengenai unsur-unsur seperti rasa memiliki, tertarik, dan menantang bagi siswa. Selanjutnya yaitu kerangka strategi pengajaran yang responsif kultur. Nah, strateginya yang pertama yaitu guru memberikan persepsi kepada siswa. Setelah itu siswa mencari informasi. Nah, mencari informasinya itu yaitu terkait dengan budaya yang ada di sekitar lingkungan mereka. Nah, kemudian mereka presentasi dan tunjukkan dan beritahu siswa berdiskusi kelompok mengenai topik yang akan
bahas. Jadi mereka mempresentasikan hasil yang didapatkan informasinya tadi, kemudian mereka berdiskusi kelompok mengenai topik-topik yang nantinya akan dibahas. Kemudian mereka setelah berdiskusi, mereka mempresentasikan di depan kelas kembali. Nah, setelah itu guru bersama siswa itu merangkum, menyimpulkan, dan membuat refleksi berdasarkan materi. Kemudian selanjutnya adalah kerangka strategi pengajaran sesuai level. Nah, ini yang pertama yaitu melakukan pengamatan mengenai tipe belajar dan karakteristik peserta didik. Jadi sebelum menerapkan pembelajaran sesuai level ini, sebagai guru kita harus melalui pengamatan dulu. Bagaimana sih tipe belajar mereka, karakteristik peserta didik. Setelah itu, ketika sudah melalui pengamatan, nah mereka di kelas sudah mulai pembelajaran, yaitu guru mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan dasarnya. Kemudian menciptakan lingkungan yang tanggap akan kebutuhan anak dan merangsang kecerdasan. Selanjutnya memberikan perhatian kepada siswa. Jadi apa yang mereka butuhkan kepada siswa, kita itu memberikan perhatian penuh. Kemudian selanjutnya yaitu mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan diri dan bekerja sama. Nah, ini berguna supaya siswa itu memiliki rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Kadang masih ada beberapa anak itu kurang percaya dirinya untuk mengemukakan pendapatnya. Dan mereka juga mau berinteraksi melalui bekerja sama dan berinteraksi dengan temannya. Begitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila banyak salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian.